Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang akuntansi BUMD sebagai pusat laba yang beranggotakan saya Farhan Milana Putra, Amanda Lutfia, Fitri Novianti, Vina Finaldri, dan Nadia Ananda Putri. Yang pertama, pengertian akuntansi BUMD dan akuntansi BUMD. Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Yang kedua, yaitu BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintahan daerah. Yang ketiga, akuntansi BUMD, yaitu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang digunakan oleh orang yang menggunakan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan keputusan serta tujuan lainnya. Berikutnya ciri-ciri BUMD. Yang pertama, badan usaha yang didirikan serta dalam pelaksanaannya itu berada di bawah pimpinan daerah. Yang kedua, pemerintah yang memegang hak atas seluruh kekayaan serta usaha sehingga mempunyai kekuasaan absolut. Yang ketiga, sebagian besar atau juga seluruh modal BUMD itu dikuasai pemerintah daerah. Modal itu berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, BUMD ini dipimpin oleh direksi yang diangkat serta juga diberhentikan oleh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, atau juga bupati yang berwenang di daerah tersebut. Yang kelima, pemerintah itu bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang dapat terjadi dalam menjalankan usaha. Yang keenam, merupakan salah satu menyumbang kas daerah serta negara. Yang ketujuh, merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk dapat mengembangkan perekonomian daerah serta negara. Yang kedelapan, tidak ditujukan atau dibuat untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecilnya. Yang kesembilan, pemerintah itu berperan sebagai pemegang saham dalam BUMN. Yang terakhir, yaitu dapat menghimpun dana dari pihak lain. Tujuan BUMD 1. Berkontribusi untuk pertumbuhan serta perkembangan ekonomi secara nasional. 2. Memberikan tambahan pendapatan atau kekayaan negara. 3. Guna mendapatkan keuntungan finansial. 4. Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan barang dan jasa berkualitas. 5. Sebagai pionir berbagai kegiatan usaha. 6. Memberikan partisipasi dalam pembimbingan dan buat bantuan bagi masyarakat, koperasi, dan pengusaha ekonomi lemah. Tujuan BUMD berdasarkan kategori sasarannya. Perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum. Perusahaan daerah untuk tujuan meningkatkan daerah dalam PAD-nya. BUMD sebagai pusat laba, artinya BUMD dan Perusda merupakan unit organisasi dalam tubuh Pemda yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi Pemda yang mendirikan, dan prestasi BUMD tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan nilai investasi yang sudah dilakukan oleh Pemda sebagai investor. Selain wajib menyusun laporan keuangan daerah, Pemda suatu provinsi, kabupaten, kota juga menjadi pemakai laporan keuangan suatu entitas lain, yaitu BUMD perusahaan daerah di lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari aspek teori keagenan. Agensi teori keagenan adalah teori hubungan prinsipal dengan
Fungsi dan peran BUMD. Fungsi BUMD. 1. Pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. 2. Pemumpukan dana bagi pembiayaan pembangunan. 3. Penyusun kebijakan teknis administratif di bidang investasi, promosi, kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD, serta pelayanan perizinan terpadu. Peran BUMD. 1. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. 2. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. 3. Menjadi perintis kegiatan yang kurang diminati masyarakat. Bentuk dan kinerja BUMD. 1. BPD atau Bank Pembangunan Daerah. BPD yang ketentunya diatur dalam Undang-Undang 13/1962. Bank ini didirikan dengan tujuan untuk membantu melaksanakan pembangunan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 13/1962 ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah atau BPD. 2. Perusahaan daerah angkutan kota seperti bus kota, Transjakarta, dan Transokya. Dengan adanya Perumda Angkutan Umum, maka pemberian subsidi dari pemerintah, baik dari anggaran pusat maupun anggaran pemerintah daerah, mudah terkontrol dalam tepat sasaran. Tidak ada lagi akal-akalan pengusaha angkutan yang hanya cari untung dan menuntut pengelolaan usaha yang harus profesional. PDAM Perusahaan Daerah Minum. PDAM atau Perusahaan Daerah Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Kelebihan dan kekurangan BUMD. Kelebihan BUMD yang pertama, kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua, modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, apabila menderita kerugian, pemerintah yang akan menanggungnya. Yang keempat, status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah. Yang kelima, memperoleh fasilitas dari negara. Selanjutnya, kekurangan BUMD. Pertama, banyak fasilitas yang diperoleh dari negara menjadikan pegawai kurang disiplin. Yang kedua, pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. Selanjutnya, dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Nota Keuangan dan RAPBN 1997 atau 1998. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Masalah umum yang dimiliki BUMD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Insinyur Nubuwadi, paling tidak terdapat 11 masalah umum yang dimiliki BUMD, yaitu 1. Campur tangan birokrasi tinggi. 2. Kondisi mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan. 3. Lemahnya kemampuan permodalan. 4. Banyaknya aset perusahaan yang tidak produktif seperti tanah dan bangunan yang menyebabkan overhead relatif tinggi. 5. Keterampilan pegawai pada umumnya masih rendah. 6. Kurang jelasnya dasar hukum yang digunakan, tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini. 7. Berbagai sistem yang dilakukan oleh BUMD relatif lemah. 8. Adanya persaingan dari pihak swasta yang memproduksi barang sejenis. 9. Kurang berfungsinya badan pengawas. 10. Perusahaan-perusahaan daerah pada umumnya mempunyai posisi debt equity ratio yang tidak menguntungkan, sehingga risiko finansial terhadap di perusahaan relatif tinggi. 11. Beban keharusan untuk menyetor sebagian laba. Selanjutnya, modal dan kekayaan BUMD. Sebagai satu perusahaan, BUMD juga memiliki modal dan kekayaan, yaitu 1. Bahwa modal BUMD terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan.
2. Modal BUMD yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu pemerintah daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham. 3. Apabila modal BUMD terdiri atas kekayaan beberapa pemerintah daerah, maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham. Laporan keuangan. Berikut ini adalah contoh laporan neraca dan laba rugi perusahaan daerah air minum Kabupaten Daerah Tingkat 2 Blora melalui Keputusan Bupati Blora nomor 900/481/2019.